Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Ada sebuah kutipan yang menurut gue menarik dari Mohnis Pabrai. Dia berkata, eh, "You should never use Excel." Jadi dalam melakukan valuasi, kalau bisa nggak usah menggunakan Excel sama sekali. Dan again, permasalahannya orang ini cukup jenius dan gua rasa ada beberapa angka yang ada di luar kepalanya, dan kita akan berbicara tentang angka-angka tersebut. Tapi di podcast ini gue mau bahas tentang dalam valuasi, apakah lu mau mencari PE murah atau lu mencari growth yang tinggi. Jadi antara dua pilihan, antara sebuah company, lu mau cari growth yang tinggi atau PE yang murah. That's the questions. So, kalau misalkan kita hidup di dunia yang separatis paribus, artinya tidak ada, kok separatis paribus sih? Ceteris paribus, sorry. Eh, Artinya tidak ada yang namanya perubahan dari PE ratio. Kita akan cenderung untuk memilih growth yang cukup tinggi. Problemnya adalah nggak seperti itu. Nah, gue bakalan bahas pertama kali adalah dalam pencarian growth, yang perlu kalian ketahuin ini adalah sebuah angka yang gue kalkulasikan dalam 10 tahun ya, dalam 10 tahun. Jadi kalau misalkan kalian ada earning, misalkan kayak kalian memiliki sebuah company dengan earning 100 dengan pertumbuhan 15% per tahun, itu selama 10 tahun, di akhir tahun ke 10-nya kalian akan bukan di akhir tahun ke 10 ya. Di akhir tahun ke-10-nya kalian akan mendapatkan earning sebesar 400. Dilanjut lagi, kalau misalkan kalian punya growth dari earning tersebut 20%, ternyata bukan 400, bukan ini, hanya menambah 50%-nya saja atau kurang lebih sekitar 620. Kalau kalian punya growth 30%, nah ini yang menarik, berubah jadi 13,7. 13,7 tuh 1370, sorry, 1370. Kalian naikin lagi 10% dari 30 ke 40, hasilnya double lagi jadi 2890. Naikin lagi dari 40 ke 50, berganda lagi. Tadinya dari 2890 itu menjadi 5766. Nah, problemnya adalah dari growth ini, apakah mungkin sebuah company growth dengan pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut? Ada banyak hal yang menyebabkan sebuah perusahaan itu bisa bertumbuh. Pertama, karena economic of scale. Jadi kalau begitu perusahaan yang membesar, dia punya ROE yang lebih bagus. Kalau misalkan semuanya direinvestasikan, maka pertumbuhannya akan menjadi tinggi. Tapi kalau misalkan apaan dari sisi manajemen yang tidak bisa melihat bahwa ini nggak bisa diinvestasikan semua, artinya mereka akan mendisburse dari hasil penghasilan mereka dan dikembalikan kepada investor, dan sisa uang tersebut akan menjadi pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Nah, makin besar sebuah company akan membutuhkan sedikit dana untuk bertumbuh karena pertumbuhannya itu makin jadi lebih rumit, lebih sulit. Kalau misalkan kalian ngelihat di Indonesia, Unilever setiap tahun sepanjang 10 tahun terakhir itu memberikan 100% dari earningnya, dari menjadi sebuah dividen. Jadi 100% dari earningnya dibagikan berdasarkan dividen. Perusahaan ini masih bisa bertumbuh mungkin 2-3%. Dari apa? Dari pertumbuhan ataupun perubahan harga. Cuma dari situ aja. Sisanya semua dividen itu dikeluarkan menjadi semua earning dikeluarkan menjadi dividen. Pertumbuhan dari perusahaan ini sendiri ya stagnan, nggak bisa tinggi-tinggi banget gitu istilahnya. Dan terbukti sekarang sejak kena COVID ya, di samping dengan COVID dan segala macam, pertumbuhannya pun mulai melandai. Apakah perusahaan ini bagus? Ya, gue balikin lagi kayak ke kalian bahwa apakah mau berinvestasi di perusahaan yang seperti ini juga. Nah, dari sini Mohonis berkata bahwa kalau kalian tahu angka-angka ini gue gue summarize. Kalau kalian tahu angka-angka ini, sebenarnya kalian nggak perlu lagi untuk melakukan valuasi menggunakan Excel. Kenapa? Karena kalau misal kalian menggunakan valuasi menggunakan Excel, itu akan menjadi terlalu rumit. Kalau misalkan menjadi terlalu rumit, artinya valuasi kalian kemungkinan besar akan mahal. Istilahnya kayak ya
pasti akan mahal. Atau kalaupun murah, itu kalian paksakan untuk murah. Karena balik lagi, pertumbuhan growth company 30-40% itu akan bisa terjadi mungkin dalam waktu 5 tahun maksimum lah, 5-10 tahun itu bakalan 5-10 tahun itu bakalan sulit sekali. 1-5 tahun mungkin bakalan berhasil. Amazon sendiri pertumbuhannya mungkin 30% setahun itu pada 5 tahun di awal. Selebihnya drop tiap tahunnya. Dan akhirnya berapa dropnya? Ya mungkin sekarang kurang lebih sekitar 15-20% saja. Nah, di 15-20% ini itulah yang mesti kalian cari perusahaannya gitu. Cari perusahaannya bahwa pertumbuhan pada akhirnya akan di angka 15-20%-an. Jika perusahaan itu terus-terusan bagus. Jadi menurut gua kayak forget about it kalau kalian mencari sebuah perusahaan yang bakalan sustain bertahun-tahun di angka sebesar itu. Yang maka dari itu yang sebenarnya lebih penting kalau misalkan dari Buffett berkata bahwa lebih baik gue cari company yang ROE-nya udah bagus banget. Kenapa? Karena walaupun di pertumbuhannya tidak besar, tapi hasil dari investasi tersebut akan dikembalikan kepada investor sehingga dia bisa memiliki kewenangan untuk berinvestasikan uang lebih tersebut ke company tersebut atau enggak. Kalau dia berinvestasikan untuk membeli saham tersebut, maka growth-nya akan jauh lebih tinggi atau accelerate bersama dengan company tersebut. Nah, Mohonis sendiri lebih cenderung untuk konservatif. Artinya dia benar-benar mencari untuk perusahaan yang benar-benar sedang melakukan pertumbuhan ya at least 30-40%, tapi dia juga melihat bahwa PE rasio itu benar-benar berpengaruh. Kenapa? Lu bisa bayangin nggak gini? Kalau lu PE-nya 2 kali atau 3 kali, itu artinya kan kayak lu punya company yang nggak perlu bertumbuh 2-3 tahun, lu udah balik modal, tapi berikutnya company itu gratis menjadi milik lu sendiri gitu. Itu yang ada di pikirannya, dan gue sebenarnya sangat setuju dengan ini. Problemnya adalah sulit, jujur aja sulit. Hingga saat ini gue perusahaan yang gue investasiin antara yang jeleknya adalah gue memaksakan untuk berinvestasi waktu itu ke sebuah perusahaan healthcare di PE kurang lebih sekitar 16, which is menurut gue nggak fair, tapi kayak ya slightly overvalue, tapi gue ngelihat growth-nya cukup tinggi di 30-40%-an. Gue melihat growth-nya seperti itu cukup bagus, gue mau untuk berinvestasi di sini karena in the end dia akan bergerak ke arah sana. Gue pikir growth itu akan menjadi sebuah bantalan bagi gue. Betul akan menjadikan sebuah bantalan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, gue terkena fluktuasi dari perubahan PE rasio tersebut. Akan jauh lebih baik kalau misalnya gue berinvestasi pada perusahaan yang PE rasionya jauh-jauh lebih rendah. So, apparently yang dilakukan oleh Mohonis adalah mencari PE yang rendah sehingga dia tidak perlu melakukan kalkulasi rumit, dan sisa dari pertumbuhannya tersebut ataupun akses dari earning dari pertumbuhan tersebut akan menjadi gratis jadi punya dia. So that's why doesn't have to use the Excel. Kalau lu benar-benar meyakinkan bahwa company ini akan sustain dengan pertumbuhan 20-30%, cari yang benar-benar fair. P11, P12 ataupun P13. Ya fair lah, di bawah P15 lah. Gak harus cheap tapi fair. Problemnya adalah apakah lu yakin bahwa perusahaan tersebut akan terus-terusan bertumbuh di angka 15-20% itu. Itu yang mesti ada di pikiran kalian. So, jauh lebih mudah cari perusahaan yang PE-nya rendah. PE-nya rendah, runway-nya masih panjang. Ya at least kayak 3-5 tahun lah. 3-5 tahun kalian bisa ngeliat pertumbuhannya cukup tinggi, PE-nya kecil. Dan ini menyebabkan pola pikir seperti ini menyebabkan kita akan kembali lagi ke pernyataan dari Warren Buffett. Nggak tahu sih, ini sepertinya pernyataan dari Mohonis Pabrai bahwa kalian harus make little bet, infrequent bet, big bet. Jadi bet yang kecil, infrequent, dan benar-benar besar. Kalian nggak butuh ngebet tiap tahun harus berganti-ganti. Unfortunately itu gue lakukan karena gue masih mencari bagaimana komposisi yang benar. Apparently itu nggak perlu. Kalau misalkan memang kalian nggak punya tempat untuk berinvestasi, ya mendingan nggak usah.
Even dalam kondisi Warren Buffett punya pernyataan bahwa dia nggak akan berinvestasi 40% dari portofolionya pada satu saham tertentu. Kenyataannya dia hanya berinvestasi 30%. So kalau misalkan ada kelebihan cash, ya udah dimin aja. Tinggal tunggu opportunity selanjutnya. Karena opportunity PE kecil dengan pertumbuhan yang besar tidak akan datang dengan waktu yang sering. Menurut gua seperti itu, kecuali kalian punya exposure yang cukup banyak terhadap seluruh market yang ada di dunia sehingga kalian bisa akan mencari PE rendah dengan pertumbuhan yang lebih kencang. Dan kembali lagi kepada pernyataan bahwa pernyataan dari Jim Cramer bahwa there will be always a bull market somewhere else. Mungkin gak di Indonesia, mungkin di tempat lain. Yang perlu kita lakukan adalah mencari. Kalau kalian gak punya itu dan masih bermain di Indonesia, jauh lebih baik untuk bertahan dengan cash yang ada dan menunggu opportunity yang ada. Karena opportunity yang ada tanpa adanya kekuatan cash tersebut akan hilang dengan sia-sia. See you again next time. Thanks again for listening. Kalau misalkan ada pertanyaan di bayutabusala@gmail.com atau di Instagram gua @bayutabusala, DM aja, gua akan senang untuk membalas. Bye.